kaburkan sejarahnya. Hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya. Putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya. Katakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif. Buat apa kita bersatu kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Wahai kaum pribumi, tetaplah satu komando di bawah komando ulama-ulama pribumi. Mereka itu insya Allah berjuang ikhlas karena Allah untuk mencerdaskan para umat Rasulullah. Karena dengan adanya mereka, kita bisa tahu yang mana yang benar-benar zuriat Rasulullah dan yang mana yang palsu. Dengan adanya kajian nasab dari Tengku Muda Khori, kita semua jadi tahu bahwa selama ini kita ditipu oleh oknum Ba'lawi. Mari kita kutip sedikit penjelasan dari Tengku Muda Khori. Ubaidillah ini tidak ada yang menafi, juga tidak ada yang mengisbat. Di dalam ilmu mantik juga tidak ada yang mengisbat dan menafikan. Namanya Amun Adamiun, bukan Amrun Wujudiyun. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Ubaidillah itu adalah tokoh fiktif. Hasil DNA sekarang menyebutkan mereka DNA-nya G. Ulama dari Maghrib juga menyebutkan. Dan masih ada nih, saya kurang lebih kalau saya sebutkan semua ada 64 kitab. Ini yang ngumpulin guru saya. Ya saya nggak tahu, Anda sudah kan nggak pernah lapor aja saya. Ya tenang aja, kalau antum ada buktikan. Saya tidak memandang siapapun itu ba'alwinya, siapapun itu habaibnya. Kalau memang melakukan hal-hal kebatilan, kita lawan semua demi untuk kebenaran. Polemik nasab di Indonesia tak kunjung henti. Dari hari ke hari, pihak satu yang dikatakan zuriat Wali Songo mengeluarkan bukti. Sedangkan di kubu pihak kedua yang dikatakan zuriat Rasulullah sibuk mencari pembelaan. Bagaimana kita mau meributkan ini emas atau tidak dengan mencari-cari dokumennya, sementara kadar emasnya tidak dites. Ini emas apa kuningan? Kalau ini ternyata kuningan, buat apa dicari dokumennya? Tes dulu kadar DNA-nya, tes dulu genetikanya. Beliau mengatakan bahwa tidak usah ribut masalah data dan dokumen nasab yang terputus atau tidak. Yang paling penting adalah tes DNA. Lalu apakah yang terjadi jika ternyata Ba'lawi tidak memiliki DNA Rasulullah? Sebaliknya, apakah yang terjadi jika memang Ba'lawi memiliki DNA Rasulullah? Semua tidak selesai karena mereka masih memiliki kepentingan pribadi. Semuanya itu dilakukan hanya untuk kepentingan umat Rasulullah, agar mereka berjalan di jalan yang lurus. Hanya Allah yang maha mengetahui. Ini kami hanya memberitahukan, kami tidak mengikuti pihak manapun. Dan kami di sini hanya ingin membuka dan memperjelas sejarah yang telah dikaburkan dan dihilangkan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Agar anak cucu kita nanti tahu sejarah yang asli atau hanya rekayasa untuk kepentingan pribadi. Dan karena polemik ini, masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam merasa terganggu dan membuat timbulnya rasa suudzon kepada kedua belah pihak. Mari selalu kita ikuti perkembangan dari polemik ini tanpa mengikuti pihak manapun. Jadikan diri kita hanya sebagai penonton dan tak lupa kita doakan agar negeri kita tercinta dan masyarakatnya khususnya tidak terpecah belah karena hal-hal semacam ini. Karena semua itu dapat membuat para oknum-oknum dan para pembenci negara kita tertawa terbahak-bahak melihat perpecahan umat. Terakhir ini yang ketahuan adalah bagaimana mereka secara masif terstruktur dan terencana mulai membajak makam-makam leluhur kita, leluhur putra-putri bangsa Nusantara, yang itu nanti akan merusak fakta sejarah yang dialami oleh
bangsa Nusantara. Dan ini amat sangat berbahaya bagi eksistensi NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, jangan anggap ini hanya persoalannya orang Islam. Enggak, ini adalah persoalan bangsa kita. Ini adalah persoalan semua putra-putri bangsa Nusantara. Sama orang yang ada seorang yang mengaku ikut salaf, rombongan pengikut salaf, yang mengaku sebagai salafi, namanya Murad Syukri di Timur Tengah, juga mendapat syubhat yang sama, mirip seperti yang baru disampaikan. Polanya mirip, hanya saja Kiai Haji Imanuddin Usman ini melakukan pengembangan dari apa yang ditulis oleh Murad Syukri tersebut. Artinya bukan hal baru, ini bukan hal baru, ada sebelumnya. Ya, saya duga Kiai Haji Imanuddin Usman menelaah syubhat yang dilontarkan oleh Murad Syukri ini dan mengembangkan syubhat tersebut. Dan sebetulnya di Timur Tengah sendiri syubhat tersebut sudah basi, sudah kelar. Karena dibantah oleh ulama-ulama, diantaranya seorang ulama yang terkenal ahli hadis dari Yordania, yaitu Syekh Hasan bin Ali As-Sigaf. Menurut Habib Hanif, menantu oleh Habib Rizik Syihab, tesis atau kajian ilmiah tentang nasab ini sudah ada dari sejak dulu. Dan Kiai Haji Imanuddin ini yang sekarang ini mengembangkannya. Lalu di sini kita bisa melihat Kiai Haji Imanuddin mendapatkan data baru. Coba kitab Al-Masjid di abad ke-5 karangan Al-Umar tidak mencatat Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad, juga tidak mencatat Alawi yang menjadi Alawi itu sebagai cucu daripada Ahmad bin Isa. Lalu berdasar apa kita harus percaya bahwa tiga Ubaid ini anaknya Ahmad bin Isa dan Alawi adalah sebagai cucunya Ahmad bin Isa? Sedangkan kita nyari kepada zamannya tidak mencatat. Sedangkan yang lain dicatat, cucu yang lain dicatat. Tidak ada lagi cara lagi karena dia bukan anak dan cucunya Ahmad bin Isa. Nah, data yang didapat Kiai Haji Imanuddin dari kitab-kitab terdahulu sampai abad ke-9 tidak ada yang mencatat bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak yang bernama Ubaidillah. Lalu dari mana sekarang Habib-Habib yang ada di Indonesia ini bisa menisbatkan dirinya kepada Ahmad bin Isa dari Ubaidillah hanya berdasarkan catatan pribadi seseorang pada abad ke-9? Anak Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Beliau wafat 895 Hijriah. Menulis di situ bahwa dulunya namanya Ali bin Abu Muhammad, terus ditulis sampai Abdullah Ubaidullah bin Ahmad bin Isa. Dan sinilah pertama kali dicatat nasab Alawi ini nyambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejahatan terbesar Belanda terhadap Indonesia adalah upaya pembodohan terhadap pribumi Nusantara, pembodohan dalam sejarah, pendidikan, dan mental. Hakikat sejati dari penjajahan adalah bukan penjajahan kekayaan alam, namun penjajahan mental. Penulis dari Swedia, Juri Lina, yang pada tahun 2004 menulis buku kontroversial. Juri Lina berpendapat bahwa sejarah Indonesia bukan sejarah asli karena sudah dibengkokkan atau dikaburkan oleh Belanda. Juri Lina mengungkapkan juga bahwa ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri. Kaburkan sejarahnya, hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, katakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif. Bayangkan jika ketiga hal di atas dilakukan secara konsisten selama 3 abad pada rakyat negeri ini. Belanda benar-benar menerapkan 3 hal di atas. Namun pada abad 19, Belanda mulai melakukan politik balas budi, yaitu anak bangsawan berhak mendapatkan ilmu melalui sekolah.
Bayangkan, sejak abad 16 hingga 19 berarti pribumi kita tidak mendapat akses ilmu dan penjajahan mental. Sementara bangsa di luar sana berlari kencang. Mari kita kembali dulu ke saat ini. Salah satu topik yang membuat kami penasaran akhir-akhir ini adalah penyerangan besar-besaran yang terjadi di negara saudara muslim kita di Palestina yang digencarkan oleh negeri para Zionis. Lalu apakah hubungannya dengan video yang akan kita bahas kali ini? Mari kita lihat dulu video dari Profesor Dr. Menahem Ali. Timur Tengah yang kita kenal sekarang dengan sebutan Palestina, itu sebenarnya tidak ada persoalan yang bisa dikatakan konflik yang berkepanjangan seperti ini. Dulu antara umat Muslim di Palestina, umat Kristiani di Palestina, umat Yahudi di Palestina itu aman-aman saja. Nah, ini yang kemudian berubah menjadi sebuah persoalan politik yang sampai hari ini tidak pernah selesai. Itu dimulai semenjak tahun 1946 ketika terjadi migrasi besar-besaran orang-orang Yahudi dari Eropa, yang mereka itu sebetulnya karena adanya kekejaman Hitler. Siapakah Profesor Dr. Menahem Ali ini? Menurut data yang kami dapat, beliau guru besar filologi dari Universitas Airlangga Surabaya. Ia adalah mantan pemuka agama yang mendapat hidayah Islam dan kini fokus berdakwah. Di dalam video tersebut kami dapati bahwa warga negara Israel sendiri banyak yang menentang keras dengan penyerangan yang dilakukan pemerintahnya terhadap Palestina. Lalu kenapa ini terus berlanjut? Diketahui dari paparan Profesor Dr. Menahem Ali, dulu di sana tidak pernah terjadi konflik yang berkepanjangan seperti ini dan aman-aman saja. Persoalan politik yang sampai hari ini tidak pernah selesai itu dimulai semenjak tahun 1946 ketika terjadi migrasi besar-besaran orang-orang Yahudi dari Eropa yang mereka itu sebetulnya bermigrasi karena adanya kekejaman Hitler. Hitler yang menawarkan konsep yang sebetulnya sangat rasis, yaitu membagi kelas manusia di negara tersebut menjadi dua, yaitu manusia kelas unggul itu adalah Arya dan manusia kelas rendah itu adalah kaum Yahudi yang waktu itu tinggal di Eropa. Dari sinilah terjadi imigrasi massal. Lalu mereka bingung mau bermigrasi ke negara mana. Lalu ada tawaran alternatif, yaitu ke negara Uganda. Tapi mereka menolak karena menurut mereka tidak ada riwayat atau peristiwa masa lampau dengan kaum mereka di negara tersebut. Lalu mereka berpikiran dan punya memori kolektif bahwa nenek moyang mereka dari Palestina. Dari sinilah mereka menyatakan harus pulang ke negara Palestina. Lalu ketika mereka bermigrasi ke Palestina, mereka tidak mendapatkan tanah gratis. Tapi mereka harus membeli tanah setempat di Palestina. Tapi lama-kelamaan bukan hanya membeli, mereka mulai merampas tanah Palestina. Dan pada tahun 1948 mereka mulai mendeklarasikan jadinya negara Israel. Bukan hanya menjajah tanah Palestina, mereka juga mengubah makam seorang ulama besar dari Lebanon yang wafat di Palestina yang bernama Syekh Abad dan diganti menjadi makam Rabbi Asi. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa selain merampas, kaum Yahudi ini mengubah atau mengkaburkan sejarah melalui klaim-klaim makam menjadi milik mereka. Dan perlu kita tahu, pemerintah Israel sekarang bukan dikuasai oleh orang-orang Yahudi dari 12 suku Yahudi, tetapi yang berkuasa adalah Yahudi Ashkenazi yang tidak termasuk golongan 12 suku Yahudi. Sampai di sini kita bisa tahu bahwa sifat Yahudi Ashkenazi ini memang penuh keserakahan dan menghalalkan segala cara agar kaum mereka dipandang kuat dan mulia.
Apakah menurut kalian alur cerita peristiwa dan kejadian penjajahan oleh kaum Yahudi Ashkenazi dulu serupa dengan yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia? Lalu apakah hubungannya dengan sejarah wali Allah yang berasal dari kandangan Kalimantan Selatan ini, yang dihilangkan sejarahnya oleh para oknum-oknum tak bertanggung jawab pada zaman kolonial? Mari kita simak lagi sedikit penjelasan dari Gus Fuad. Oleh para Habib Pak Alawi, keturunan imigran Yaman ini adalah masalah bangsa kita, masalah masa depan negara kita. Dan bahwa terbukti berulang-ulang kali sudah kita sampaikan bahwa Habib Pak Alawi itu menurut kajian ilmu nasab, kitab-kitab nasab itu secara mutlak terbukti bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Menurut kajian sejarah juga demikian. Menurut kajian apalagi DNA, itu jelas-jelas bahwa para Habib Pak Alawi ini berhaplogrup G, yang artinya itu adalah DNA dari Yahudi Kaukasia atau Yahudi Ashkenazi, yang bukan keturunan Nabi Ibrahim. Dan terbukti sepanjang sejarah pembawa DNA ini di mana-mana itu membuat persoalan besar, termasuk sekarang yang lagi hot, yaitu di Palestina, yang menguasai Palestina, yang memerintah Israel itu, negara Israel hari ini yang menjajah Palestina, itu berhaplogrup G. Dan kelompok Yahudi Ashkenazi ini bukan hanya di kasus Palestina, bukan hanya kejam kepada orang Palestina yang beragama Islam, tapi juga kejam kepada orang beragama Nasrani, dan juga kejam dan jahat kepada penganut Yahudi yang dari 12 suku keturunan Nabi Ibrahim. Dan kebetulan di Indonesia, dalam konteks Indonesia, mereka terdetek secara meyakinkan berdasarkan kajian teks maupun kajian hasil tes DNA, bahwa mereka sekarang ada pada kelompok para Habib Pak Alawi yang keturunan dari imigran Yaman, yang sejarahnya juga didatangkan atau datang ke Indonesia sebagai imigran, didatangkan oleh pemerintah penjajahan Belanda. Itu fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Dari video tadi kita bisa menyimpulkan bahwa permasalahan nasab di Indonesia ini bukan masalah sepele, karena mereka itu menemukan bahwa Ba'alawi ini secara masif terstruktur dan terencana mulai membajak makam leluhur kita, yang nanti akan merusak fakta sejarah yang dialami oleh bangsa Nusantara. Dan ini amat sangat berbahaya bagi eksistensi dan NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari kedua kajian ilmiah dan argumen yang disampaikan dari kedua belah pihak, muncul di benak kami, apakah kajian ilmiah Kiai Haji Imanuddin ini memang benar? Karena semakin banyak data dan rekam jejak yang beliau paparkan. Dan apakah para kaum Ba'alawi ini memang benar zuriat Rasulullah, atau mereka ini memang tidak tahu bahwa nasabnya terputus dan tidak ada yang mencoba meneliti, sampai-sampai yang meneliti dari orang pribumi? Mari kita doakan semoga kita cepat mendapatkan kejelasan dari polemik ini. Karena jika penelitian Kiai Haji Imanuddin ini memang benar, maka akan menjadi masalah untuk masa depan Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Gus Fuad. Dan jika penelitian Kiai Haji Imanuddin ini keliru, maka jadi fitnahlah untuk para orang-orang yang dikatakan zuriat Rasulullah. Sebelum kita banyak bicara tentang polemik nasab ini, mari kita simak dulu kisah sejarah Syekh Muhammad Thohir bin Syahabuddin Idris yang sengaja dikaburkan dan dihilangkan dari sejarah. Dan kita memasuki episode ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak kisahnya.
Karena Syekh Kuning lebih tua dibanding dari Syekh Muhammad Thohir, maka Syekh Muhammad Thohir selalu menjaga adab kepada beliau. Selain dari itu, Syekh Kuning juga adik kandung dari ibu beliau. Maka Syekh Muhammad Thohir sudah menganggap Syekh Kuning sebagai ayah. Karena beliau dulunya selalu menemani beliau dalam menuntut ilmu. Lalu beliau bersalaman dan langsung menanyakan kabar anak beliau yang dididik oleh Syekh Kuning yang dititipkan beliau sewaktu beliau pergi mendatangi ayahnya ke kota Nagara. Lalu Syekh Kuning menjawab, "Aku memiliki firasat bahwa setelah generasi kita ini keadaan kurang baik. Dan aku mendapat alamat bahwa anakmu yang bernama Tarsid nantinya akan berjuang bersama warga untuk memperjuangkan haknya yang sudah dirampas oleh pihak musuh. Dari firasatku ini, makanya aku mengajari anakmu sedikit ilmu kanuragan. Untuk jaga diri, siapa tahu kedepannya ini bisa membantunya. Dan sewaktu anakmu berumur 15 tahun, anakmu dikira tewas oleh teman seperjuangannya. Karena mereka tidak tahu bahwa anakmu sudah kubekali dengan beberapa ilmu. Anakmu tidak akan wafat kecuali jasadnya sudah berada di samping Rasulullah. Semoga firasatku ini salah. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah menjaganya dari seseorang yang berniat jahat kepadanya." Mendengar cerita ini, maka senanglah hati Syekh Muhammad Thohir bin Shahabuddin Idris. Dan beliau juga yakin bahwa teman beliau ini juga wali Allah. Syekh Thohir pun juga bertanya kepada Syekh Kuning, siapakah orang yang memanggilku di kapal dan beliau mengajak aku sampai di tempat ini dengan selamat. Syekh Kuning pun menjawab, beliau adalah guruku, nama beliau adalah Abul Abbas. Dan Syekh Thohir pun tertarik untuk berguru kepada beliau karena beliau orang yang sangat alim dan tidak sedikit para wali-wali Allah yang sudah berguru kepada beliau. Dengan berkat Syekh Thohir berguru kepada Abul Abbas, maka di sini beliau banyak diberi keistimewaan atau keramat. Dari situ, dari tempat beliau berguru sampai ke kota Makkah hanya dalam hitungan detik. Dari sinilah teman-teman beliau bertemu dengan beliau di kota Makkah. Maka terkejutlah teman-teman dan rombongan beliau karena beliau tiba di kota Makkah dengan selamat dengan izin Allah. Dan bertambah yakinlah para rombongan bahwa yang di hadapan mereka saat ini adalah seorang wali Allah. Sesampainya beliau tiba di kampung halaman lebih dulu dari rombongan saat beliau berangkat sama-sama ke kota Makkah. Dari sini warga dan istri beliau merasa heran. Karena beliau tiba di kampung halaman sendirian tanpa rombongan yang dulunya berangkat sama-sama. Maka beliau menjawab, dengan izin Allah dan berkat aku selalu ingat pesan ayahku agar aku selalu mengingat Nur Muhammad di setiap gerak dan diamku, maka panalah aku di lautan Nur Muhammad.